Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar semua kita di tempat kita berada masing-masing? Semoga kita dalam kondisi yang terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi di dalam program Morning Call GPIB, dan saat ini bersama dengan saya, Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Jemaat Nehemia Cibogo. Mari sebelum memulai kita satu hati dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengaruniakan kehidupan atas kami. Dan saat ini kami akan bersehati untuk berada di sekitar firman-Mu. Tolong kami supaya kami mendapatkan pengertian dari Tuhan. Terlebih hidup kami semakin lagi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Layakan kami semua Tuhan, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi pesan mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, gembira bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saya saat ini sedang berada di ketinggian sekitar 800 kaki dari permukaan laut. Dan kalau saya membaca bagian ini, seolah-olah saya membayangkan Raja Daud juga sedang berada di ketinggian yang cukup dan bahkan di tempat yang lapang, sehingga ia bisa mengamati, bisa menikmati keindahan Tuhan. Lalu ia menuliskan bagian yang kita baca ini. Ia mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan berita itu terus tersebar, terus terkabar hari demi hari, malam demi malam. Semuanya mengabarkan tentang bagaimana Tuhan itu dahsyat. Sekalipun kata pemazmur bahwa suara mereka nggak ada. Mereka tidak di dalam perkataan atau verbal, tetapi mereka beritanya sampai ke ujung bumi. Dan disitulah terpancar bahwa Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang mulia. Sahabat GPIB, kalau kita melihat di bagian belakang saya juga tadi sempat menikmati, lalu kemudian mengatakan dalam hati, kalau yang berada di hadapan kita ini sedemikian indah, sedemikian dahsyat, sedemikian besar, luas, dan lain sebagainya, lalu bagaimana yang menciptakannya? Seringkali titik itu sulit kita miliki. Seringkali titik itu sulit kita dapat. Kenapa? Karena ada hal lain yang menutup mata kita. Ada hal lain yang menutup penglihatan kita secara imani. Bisa jadi ketakutan kita, bisa jadi khawatir kita, bisa jadi iri hati kita, dengki kita, dendam kita, amarah kita. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita dan Ia punya kekuatan yang dahsyat. Pemazmur mengatakan, semuanya ini Tuhan ciptakan. Bahkan tempat matahari pun Tuhan yang ciptakan. Ia keluar
dan ia memiliki kekuatan yang dahsyat, semangat yang dahsyat. Oleh karena itu, sahabat GPIB, mari. Pertama saya mau mengajak kita melihat bagaimana hidup kita begitu luar biasa di dalam pandangan Tuhan. Ia membuat kita memiliki sebuah pengalaman iman. Dan pengalaman itu nggak perlu dengan hal yang spektakuler. Hal yang sekecil apapun, kita bangun pagi sekalipun, kita bisa sarapan pagi, kita bisa makan siang, kita bisa makan malam, kita bisa kembali ke rumah, istirahat, dan kemudian bangun pagi lagi. Itu merupakan bagian dari bagaimana Tuhan memelihara kita. Terlebih kita sering diperhadapkan dengan luar biasanya alam yang Tuhan ciptakan atas kita. Biarlah kita memiliki kesadaran itu. Jangan biarkan kemudian Allah yang besar itu dikalahkan oleh peristiwa-peristiwa hidup kita yang seringkali sebetulnya tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan. Jangan biarkan ada kesombongan, ada iri hati, ada amarah, ada dengki, ada kepahitan dan lain sebagainya yang membuat kita gagal di dalam melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Singkirkan itu semua. Fokus sama Tuhan. Dan Ia akan terus memberikan yang terbaik atas kita. Bersyukur kuncinya. Dan hanya orang yang bersyukurlah yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Bersyukur tidak membandingkan diri dengan orang lain. Bersyukur tidak melihat apa yang orang punya, apa yang orang miliki, apa yang orang capai, apa yang orang kemudian bisa buat. Sadari diri kita, damai sejahterakan diri kita, berdamai dengan kondisi kita, berdamai dengan keadaan kita, dan kita kemudian mampu bersyukur karena Tuhan kita dahsyat. Yang kedua, saya mau bilang begini. Menurut bacaan kita bahwa semua apa yang Tuhan anugerahkan, keindahan semuanya, ini sama sekali tak berkata-kata, tetapi semua mereka memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam kisah penciptaan, Tuhan melihat semuanya baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan katakan? Semuanya amat baik. Berarti kita ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan muliakan dengan sangat. Kurang mulia apa lagi? Bahkan Tuhan mau mati untuk kita. Ia mau berkorban untuk kita. Ia mau kemudian naik ke sorga dan turun kembali dalam peristiwa Pentakosta. Dan ia melengkapi semua muridnya, anak-anaknya, untuk boleh berkata-kata tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Sampai detik ini pun kita dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan itu. Oleh karena itu, mari kita pun adalah bagian dari apa yang Tuhan mau sampaikan untuk dunia ini. Biarlah hal kecil, hal sederhana, hal yang mungkin tidak spektakuler orang yang bisa buat, tapi itu semua bisa memberkati. Dan berkat itu menghadirkan syukur buat orang lain. Dan syukur itu membawa sukacita, damai sejahtera bagi orang itu. Dan terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terlebih hari ini kita masih berada dalam rangkaian atau di dalam sebuah rangkaian kegiatan GPIB yang disebut dengan bulan Palkas, bulan pelayanan dan kesaksian. Mari, ini mau mengingatkan kita melihat sekeliling kita. Pandanglah ke ladang-ladang, lihatlah apa yang ada di sekitar kita. Lihat mereka yang butuh dibantu. Lihat mereka yang butuh didoakan. Melihat mereka yang butuh dikuatkan. Lihat mereka yang butuh solusi atas kehadiran kita. Dan disitulah mereka akan bersyukur. Dan syukur itu menjadi pujian bagi Tuhan. Yang terakhir, sahabat GPIB, kita mau diajak untuk melihat bahwa segala
jalan kehidupan kita, Tuhan sebenarnya sudah menciptakan, sudah merencanakan, sudah merancangkan, dan itu semua adalah keselamatan. Itu semua kebaikan. Oleh karena itu, jangan kita hilang waktu dengan Tuhan. Jangan kita hilang momen dengan Tuhan. Biarlah waktu kita, momen kita itu kemudian selalu ada spesial buat Tuhan. Khususnya seperti saat-saat sekarang ini, kita memberi waktu untuk Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tidak semua orang punya momen itu. Seperti Raja Daud, ia memberikan atau ia dengan sengaja mengadakan waktu dengan Tuhan sehingga ia bisa mengatakan langit ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Biarlah momen-momen dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, me time kita dengan Tuhan jangan pernah habis oleh karena aktivitas kita, oleh karena waktu kerja kita. Sering kita berdalih, oh saya nggak sempat, saya nggak punya waktu. Bukan soal nggak sempat, nggak punya waktu. Mungkin kita yang kurang berhikmat menyediakan waktu bagi Tuhan. Ya, kalau kita mulai beraktivitas jam 5 pagi, kenapa enggak kita bangun 4:30 misalnya? Kalau aktivitas kita 4:30 pagi, kenapa enggak kita niatkan bangun jam 4? Kasih waktu buat Tuhan, walau sejenak, tapi kualitasnya baik. Di situ Tuhan akan terus memberikan kita pengenalan akan Dia. Raja Daud, dia punya pengenalan yang indah, yang baik tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah kita pun demikian. Selamat beraktivitas, selamat menikmati karya Tuhan. Tuhan memberkati, karena kita juga adalah karya Tuhan yang Ia mau pakai untuk berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu memberikan kami pemahaman tentang begitu indahnya Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki kepekaan itu, memiliki titik syukur itu, sehingga kita dan sehingga kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang, kemuliaan bagi Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan tolong sertai kami. Langkah kami, kerja kami, usaha kami, aktivitas kami, dimanapun kami Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Dan dalam rangkaian bulan Pelkes ini, biarlah kami sebagai anak Tuhan khususnya di umat jemaat GPIB, kami terus boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi umat yang Tuhan percayakan, bagi lingkungan, bagi sekitar yang Tuhan percayakan. Kami ada di sekitarnya. Jadikan kami berkat bagi banyak orang, baik di perkotaan, pedesaan, pelosok pedalaman, dimanapun, sehingga nama Tuhan terus terberitakan, dan kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya Bapa, berkati yang sakit, berkati yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat masing-masing, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul akan banyak hal Tuhan juga tolong. Inilah doa kami Tuhan, ampun dosa kami, sempurnakan doa kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang mengasihi kami, Tuhan juga berkati setiap mereka yang membenci kami. Dalam Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Shalom.